Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Satu, macam-macam dan fungsi masing-masing profesi. Bidan memiliki fungsi khusus yaitu membantu ibu dan calon bayi. Di antaranya yaitu membantu para ibu untuk melahirkan, menyelamatkan ibu dan sang calon bayi, mencegah bayi mendapatkan penyakit di usia dini, membantu ibu dalam memeriksa kehamilan, yang terakhir memberi imunisasi pada bayi. Salah satu contoh bidang jasa profesi adalah guru, di mana fungsi profesi tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Guru memiliki fungsi dan peran yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Sama halnya dengan tugas guru. Fungsi tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda. Mendidik berfokus pada aspek moralitas dan kepribadian peserta pendidik. Membimbing berfokus kepada aspek norma agama dan norma kehidupan. Mengajar berfokus pada materi ajar dan ilmu pengetahuan, sedangkan melatih berfokus pada keterampilan hidup. Salah satu contoh bidang jasa profesi adalah chef, di mana fungsi profesi chef adalah fungsi chef di sini terbagi menjadi 3, yaitu memasak makanan, membuat menu makanan, mengatur dan mengawasi kitchen atau dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Lutfen dari kelas IPA 12 IPA 2. Profesi yang saya inginkan adalah TNI AL. Fungsi dari TNI AL sendiri adalah melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Haji Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan observasi jasa profesi. Yang pertama, profesi yang diinginkan saya adalah TNI AL. Fungsi yang pertama yakni sebagai penakal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar maupun dalam militer terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara. Yang kedua, penindak terhadap setiap bentuk ancaman. Yang ketiga, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang tergantung akibat kekacauan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Violina Syafrani Widiawati dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menganalisis hasil observasi jasa profesi yang saya inginkan. Profesi yang saya inginkan di sini saya mengambil Korps Wanita Angkatan Laut atau biasa dikenal dengan KOAL. Korps Wanita Angkatan Laut sendiri mempunyai fungsi utama, yakni memelihara dan menjalin hubungan dengan masyarakat, terutama organisasi-organisasi wanita lainnya, agar terpelihara sifat-sifat kewanitaannya dalam kesibukan dan ketekunan mereka dalam kehidupan militer. 2. Manfaat jasa profesi dan profesionalisme.
Manfaat jasa profesi dan profesionalisme. Memberikan kemudahan atau bantuan bagi seseorang pada bidang tertentu sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, memberikan nilai keahlian khusus pada tiap profesi. Sarana pelatihan, pembuatan keputusan dan kebijakan. Selanjutnya meningkatkan mutu pelatihan dan pendidikan yang memadai. Keenam, menumbuhkan kepekaan terhadap berbagai kendala di masyarakat. Ketujuh, membantu dalam perkembangan dinamika kehidupan yang lebih baik. Kedelapan, meningkatkan kualitas keahlian dan pengetahuan dalam berbagai bidang. Kesembilan, mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalisme kerja. Kesepuluh, memberikan pelatihan dan bimbingan yang dibutuhkan masyarakat. 11. Menumbuhkan pengalaman dan mengasah keterampilan. 12. Memberikan sistem kinerja yang lebih baik bagi pelayanan masyarakat. 13. Menumbuhkan komitmen dalam penerapan profesi di berbagai bidang. 14. Memenuhi kepuasan dan kebutuhan dalam pelayanan di masyarakat. Dan yang terakhir 15, yakni membantu menciptakan industri jasa yang lebih baik dan lebih kreatif di masa depan. 3. Ketertarikan dan alasan profesi dari setiap anggota kelompok. Ketertarikan saya terhadap profesi kebidanan karena menurut saya, bidan adalah pekerjaan yang mulia. Selain itu, kita akan lebih menjadi sosok yang menghargai pengorbanan seorang ibu dan akan membuat kita menjadi sosok yang lebih dewasa, sabar, dan bertanggung jawab. Alasannya, bidan adalah profesi yang dibutuhkan masyarakat. Peluang kerja yang besar karena tenaga medis di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Dari peluang karir yang luas inilah alasan saya memilih profesi kebidanan. Ketertarikan saya terhadap profesi keguruan dikarenakan saya ingin merasakan bagaimana guru-guru saya mengajar saya selama ini. Alasannya, profesi guru memiliki peranan penting bagi sebuah bangsa dan karena guru merupakan tenaga pendidik yang akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Dengan memberikan ilmu pengetahuan dan sikap yang sopan kepada anak didiknya ini, menjadikan anak didiknya sebagai penerus bangsa untuk masa yang akan datang. Ketertarikan saya terhadap chef karena saya termotivasi dari ibu saya. Saya juga sering membantu ibu memasak dan sering mencicipi masakan ibu yang enak. Jadi saya ingin mengembangkan bakat memasak saya. Alasan saya memilih profesi sebagai chef adalah sebagai chef karena prospek kerjanya yang bagus dan saya ingin memasak di sebuah restoran yang terkenal. Ketertarikan saya termotivasi dari sosok sang ayah. Selain itu, menjadi TNI AL adalah cita-cita saya dari kecil dan ingin mengabdi kepada negara. Dan cita-cita saya insya Allah kelak nanti saya buktikan. Alasan saya masuk TNI AL adalah ingin mengangkat derajat orang tua serta meneruskan jejak sang ayah ke depannya dan ingin menggapai cita-cita saya. Alasan saya kenapa berminat masuk TNI karena saya terinspirasi dari ayah saya dan juga itulah satu-satunya cita-cita saya ketika masih kecil dan juga karena dorongan dari keluarga dan saya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Ketertarikan dan alasan apa sih yang menjadikan saya berminat mengambil profesi Korps Wanita Angkatan Laut atau biasa dikenal dengan KWAL? Yang pertama, ketertarikan saya mengambil profesi Korps Wanita Angkatan Laut yakni termotivasi dari sosok seorang ayah. Selain itu, KWAL menjadi tantangan saya dengan berjuang dalam batas kodrat keperempuanan dan kemajuan alam. Mayoritas militer kebanyakan dilakukan oleh kaum pria. Ketangguhan, pengabdian, dan peran KWAL bagi negeri ini akan saya buktikan kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alasan saya mengambil profesi ini ingin mengangkat derajat kedua orang tua serta ingin meneruskan jejak sang ayah ke depannya. 4. Rencana selanjutnya dari berbagai jasa profesi dan profesionalisme.
Setelah saya mengetahui berbagai profesi dan profesionalisme, saya akan memilih keprofesian kebidanan, di mana untuk memperoleh keprofesian tersebut, saya harus menempuh pendidikan di universitas negeri atau swasta ataupun kampus Poltekkes, menempuh S1 kebidanan selama 8 semester, di mana prospek dari fakultas tersebut bisa bekerja di berbagai tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit, ataupun membuka praktek secara mandiri. Setelah saya mengetahui berbagai profesi dan profesionalisme, saya akan memilih keprofesian sebagai keguruan, di mana untuk memperoleh keprofesian tersebut, saya harus menempuh pendidikan di universitas negeri atau swasta, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Menempuh S1 keguruan, di mana prospek kerja utama lulusan FKIP memang untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah SD, SMP, atau SMA, tetapi tidak sesempit itu juga. Kamu bisa juga berbisnis tanpa harus meninggalkan bidang ilmunya, misalnya seperti membuka bimbingan belajar atau les. Setelah saya mengetahui berbagai profesi dan profesionalisme, saya akan memilih keprofesian sebagai chef, di mana untuk memperoleh keprofesian tersebut harus menempuh pendidikan di jurusan Tata Boga selama 4 tahun atau lulus S1. Atau bisa saja saya mengikuti kursus dan mendapatkan predikat untuk menjadi seorang chef. Berikut ini adalah prospek kerja di jurusan pendidikan Tata Boga. Yang pertama, kita bisa menjadi chef atau juru masak yang handal. Yang kedua, kita bisa menjadi seorang baker di sebuah coffee shop ataupun bakery. Yang ketiga, kita bisa menjadi food stylist dan food content creator atau food vlogger. Yang keempat, kita bisa menjadi guru atau tenaga pendidik karena kita sudah mendapatkan ilmu selama pendidikan di Tata Boga. Dan yang terakhir, kita bisa berwirausaha di bidang kuliner. Setelah saya mengetahui berbagai profesi dan profesionalisme, saya akan memilih keprofesian TNI AL, di mana untuk memperoleh keprofesian tersebut saya harus menempuh pendidikan dasar kemiliteran Akademi Angkatan Laut, dan setelah lulus akan menempuh pendidikan selama 4 tahun, dan setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun, saya akan diangkat menjadi perwira. Setelah saya mengetahui berbagai profesi dan profesionalisme, saya akan memilih keprofesian TNI AL, di mana untuk memperoleh keprofesian tersebut, saya harus menempuh pendidikan dasar kemiliteran Akademi Angkatan Laut, dan setelah lulus saya akan menempuh pendidikan selama 4 tahun. Dan setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun, saya diangkat menjadi perwira. Setelah saya mengetahui berbagai profesi dan profesionalisme, saya akan memilih keprofesian Korps Wanita Angkatan Laut atau biasa dikenal dengan KOAL, di mana untuk memperoleh keprofesian tersebut, saya harus menempuh pendidikan dasar kemiliteran KOAL seperti tes kesegaran jasmani, tes psikologi, tes kesehatan 1, tes kesehatan 2, tes wawancara, tes mental ideologi, dan lain sebagainya. Dan setelah tes seleksi, saya akan masuk ke dalam perantingan, dan setelah saya lulus seleksi, saya akan menempuh pendidikan selama 6 bulan. Dan prospek kedepannya setelah saya menjadi KOAL, saya akan membuka usaha di kampung.